Saya Hamidah Fauzia dan teman saya Haura Fahrina serta Sidi Waskito. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh ekonomi internasional dan kondisi ekonomi terhadap keseimbangan ekonomi. Yang pertama di sini ada definisi ekonomi internasional, yaitu ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungannya negara-negara di dunia dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu negara dengan negara yang lain, baik dari segi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbeda dalam ilmu iptek. Yang keempat, perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat, maupun jumlah penduduk. Yang kelima, terjadinya globalisasi. Yang keenam, mempunyai kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Lalu di sini ada ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama itu teori dan kebijakan perdagangan internasional. Lalu yang kedua, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga, pembentukan organisasi dan unit kerjasama internasional. Lalu yang keempat, berdirinya perusahaan multinasional. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Haura. Terima kasih kepada Lulu yang telah menjelaskan slide sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lulu. Seperti yang kita ketahui, setiap negara pastinya akan melakukan kerjasama internasional. Ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan negara akan barang dan jasa. Yang kedua, untuk memperluas hasil pasar produksi barang dan jasa. Yang ketiga, untuk mendorong peningkatan produksi. Yang keempat, untuk memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, untuk menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Ada bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Di sini itu kerjasama bilateral ini adalah kerjasama yang terjadi antara dua negara. Yang kedua, ada kerjasama regional. Artinya itu maksudnya kerjasama yang terjadi pada kawasan tertentu, contohnya seperti ASEAN. Yang ketiga, ada kerjasama multilateral, yang mana kerjasama ini dilakukan oleh dua negara atau lebih, contohnya seperti IMF. Yang keempat, ada kerjasama antar regional, maksudnya ini kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga ekonomi regional, contohnya seperti ASEAN dan Uni Eropa. Kelima, ada kerjasama yang tidak dibatasi oleh wilayah seperti OPEC. Selanjutnya, ada dampak ekonomi internasional. Dampak ini dibagi menjadi dua. Dampak positifnya yang pertama, memperkuat posisi perdagangan. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negatifnya yang pertama, negara menjadi ketergantungan. Yang kedua, salah penggunaan pada teknologi. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk hidup lebih konsumtif. Selanjutnya, ada pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Yang pertama, ada pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply and demand. Yang kedua, ada pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga, ada pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sidi. Terima kasih kepada Haura yang telah menjelaskan materinya dan juga memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi saya. Materi saya ini adalah studi kasus tentang bagaimana pengaruh ekonomi internasional dan kondisi ekonomi terhadap keseimbangan ekonomi, khususnya ada di Indonesia. Nah, studi kasusnya itu adalah saya dan kelompok saya itu mengambil tentang ekspor dan impor yang ada di wilayah Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara penghasil
minyak sawit terbesar di dunia. Luas hutan yang dimiliki Indonesia itu mampu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, mulai dari ekspor ke berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur, serta Uni Eropa. Minyak sawit sendiri itu menjadi komoditi andalan yang dimiliki Indonesia dalam kegiatan ekspor. Tingginya kebutuhan akan minyak sawit menyebabkan banyaknya negara-negara yang mengimpor minyak sawit dari Indonesia. Industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci bagi perekonomian di Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil devisa yang penting dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia. Contohnya itu dalam hal pertanian, minyak sawit merupakan industri terpenting Indonesia yang menyumbang di antara 1,5 sampai 2,5% terhadap total produk domestik bruto atau kita kenal sebagai PDB. Wilayah-wilayah Indonesia yang memang kaya akan minyak dan penghasil kebun kelapa sawit itu adalah 70% ada di wilayah Sumatera, tempat industri yang dimulai dari kolonial Belanda, dan juga sekitar 30%-nya itu ada di Kalimantan. Lalu hambatan dan tantangan apa saja sih yang kira-kira dihadapi Indonesia dalam kegiatan ekspor minyak sawit ke negara-negara di dunia? Hambatan yang pertama yaitu penetapan standar yang diberlakukan Uni Eropa terkait kualitas minyak sawit dari Indonesia. Nah, bagi negara-negara yang mengimpor minyak kelapa sawit dari Indonesia itu punya standarisasi atau uji kelayakan yang diberlakukan oleh negara tersebut. Uji kelayakannya itu adalah dengan cara apakah minyak tersebut itu layak bagi lingkungan masyarakat sekitar, apakah dengan minyak tersebut itu akan ramah lingkungan. Nah, itu uji kelayakan yang diujikan oleh negara-negara yang ada di Uni Eropa. Kalau misalkan kualitas dari olahan yang ada di Indonesia, khususnya dalam olahan minyak sawitnya itu terlalu buruk, maka itu bisa jadi hambatan yang ada di Indonesia. Nah, hambatannya itu adalah dengan tidak mengekspor atau tidak mengimpor minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia. Berikutnya, hambatan yang kedua adalah regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa terkait dengan keterlanjutan atau keberlanjutan dari produksi minyak sawit milik Uni Eropa khususnya. Di Uni Eropa itu tersendiri punya badan dan punya sebuah organisasi yaitu bernama Peraturan Kayu Uni Eropa atau disingkat EUTR. Bertujuan itu untuk melawan pembalakan liar dalam perdagangan kayu dan produk kayu terkait di negara-negara anggota Uni Eropa. Yang pertama yaitu mempermudah atau memfasilitasi eksportir mendapatkan bahan baku dari lokal dengan fasilitas kemudahan lokal tujuan ekspor. Jadi contohnya itu kayak kita delivery barang atau pos ya. Pos itu dalam mengirimkan barang itu selalu dijaga kondisinya dengan baik-baik agar barangnya itu sampai tujuan dan konsumen akan puas. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengekspor kelapa sawit contohnya untuk kebutuhan di luar negeri. Harus disiapi dengan baik, harus dibungkus dengan baik, dan juga harus benar-benar aman dalam pengiriman barang itu agar cepat sampai. Mungkin kalau resiko terjadinya gangguan saat pengiriman itu tidak dapat diduga-duga, namun pemerintah itu bisa untuk mencegah agar risikonya itu tidak terjadi. Lalu solusi yang terakhir adalah pemerintah harus bisa memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor dengan permesinan maupun peralatan industri manufaktur menuju global supply chain atau industri 4.0. Nah, langkah ini sudah bisa kita mulai dengan salah satu ekspor andalan kita. Kita ambil contoh adalah kelapa sawit yang menjadi komoditi dasar atau komoditi utama ekspor Indonesia. Baiklah, mungkin
hanya ini yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga semoga teman-teman dapat memahami maksud dari materi yang kami sampaikan ini. Mohon maaf bila dalam penyajian video terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang sopan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanya, dan jangan lupa ulas kembali materi kami, dan juga jangan lupa dipahamin, dan juga semoga dengan kalian memahami ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.